Here's Dele Alli. Here's Lucas Moura. Oh, they've done it! I cannot believe it! Lucas Moura with the last kick of the game. The Ajax players collapse to the ground. Peluang Tottenham di Liga Champions 2018-2019 5.000 banding 1. Tanpa belanja pemain baru, tanpa stadion sendiri, dan tanpa dianggap serius oleh siapapun. They're not playing well enough. I don't see them going through because of who else is in that group. Mereka mengalahkan setiap rintangan, melawan semua prediksi yang mengatakan mereka tidak punya kesempatan, dan mengubah takdir mereka sendiri. It's glory, glory, Tottenham Hotspur! In the most amazing Champions League semi-final that most of us have ever seen! Emociona, né, Luca? Difícil falar. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah tim yang tak diperhitungkan dengan hampir segalanya melawan mereka bisa mengubah nasib yang telah ditulis untuk mereka. There goes the final whistle. 2017-18 ends with an incredible game here at Wembley as Mauricio Pochettino's side claims third place and a top 3 finish for 3 consecutive seasons. Ketika musim 2017-2018 selesai, Spurs mengakhirinya seperti yang sudah-sudah, tanpa trofi satupun. Mereka sebenarnya tidak tampil terlalu buruk. Mereka masih mampu bersaing di liga dengan finish di 3 besar, melangkah cukup jauh di FA Cup meski di 2 ajang lain ceritanya lebih cepat selesai. Serangkaian hasil itu pun mengiringi langkah Spurs memasuki musim 2018-2019. We're thankful we won and obviously delighted to get third. Musim baru dimulai, tapi pembangunan Tottenham Hotspur Stadium belum kunjung selesai. Itu berarti Spurs kembali pulang, tapi bukan ke rumah mereka sendiri. Wembley lagi-lagi jadi persinggahan sementara. Perasaan akan bermain di tempat yang bukan rumah sendiri memberikan kesan yang berbeda. Sementara stadion belum siap, musim panas berjalan seperti biasa. Bursa transfer dibuka, dan disitulah Spurs mulai kelihatan seperti tim yang berjalan dengan beban tambahan. Spurs sebenarnya punya target. Mereka mengincar pemain yang bisa langsung mengangkat level tim, tapi pasar sedang mahal, negosiasi alot, dan mereka gagal mendapatkan sosok yang benar-benar cocok. Di saat yang sama, klub juga menolak jalan pintas. Ada juga satu hal yang membuat mereka ekstra hati-hati, proyek stadion. Spurs harus menghitung tiap langkah, karena satu keputusan keliru bisa berimbas panjang. Situasinya makin sempit karena jendela transfer Inggris waktu itu ditutup lebih cepat, membuat ruang gerak Spurs jadi jauh lebih sempit. Akhirnya, Spurs memasuki musim 2018-2019 dengan skuad yang hampir sama, dengan beban yang otomatis jadi lebih berat karena mereka tahu perjalanan ini harus ditempuh tanpa bantuan baru. A few days ago, I was very optimistic about some option to sign, realistic option to sign, but today, no, I am not optimistic. Dan tidak butuh waktu lama sampai beban itu diuji di panggung terbesar. Liga Champions kembali dimulai. Undian fase grup turun dan Spurs langsung mendapat jalur yang tidak ramah. Barcelona, Inter Milan, dan PSV. Di atas kertas, ini grup yang bisa menghukum tim manapun. Untuk Spurs yang datang tanpa penyegaran, setiap pertandingan akan terasa seperti berjalan di atas garis tipis. The pressure to win always is there because when you play in Premier League or in Champions League, always is about to win games. Malam pertama membawa mereka ke Milan. Ini bukan sekedar laga pembuka, ini semacam pengumuman. Selamat datang di musim yang tidak akan memberi kamu kesempatan kedua. Spurs datang dengan keyakinan yang masih utuh, lalu pulang tanpa poin. Dan rasanya bukan sekedar kalah. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang mereka pikir sudah mereka pegang. Waktu tidak memberi ruang untuk meratapi. Beberapa hari kemudian, mereka harus menatap Barcelona di tempat persinggahan mereka. Spurs mencoba tetap tenang,
mencoba tetap rapi, tapi ketika malam selesai, papan skor berkata lain. Dua pertandingan berlalu dan mereka masih belum punya kemenangan untuk dijadikan pegangan. Laga ketiga seharusnya menjadi tempat untuk memulai ulang. PSV datang dan Spurs tahu kalau mereka ingin bertahan di grup ini, mereka butuh titik balik sekarang. Tapi yang mereka dapat hanya 1 poin. Bukan hasil yang mereka cari, tapi setidaknya itu membuat mereka belum tersingkir malam itu. Having Lozano for PSV. Luke de Jong did. They do lead. It wasn't entirely what he intended. 3 laga pertama sudah selesai dan Spurs belum menang 1 kali pun. Mereka masih hidup, tapi untuk tetap bertahan, mereka harus mengambil langkah berikutnya tanpa ragu. Mereka butuh kemenangan secepat mungkin. Dan akhirnya kemenangan itu datang. Laga keempat memberi mereka 3 poin pertama. Bukan kemenangan yang sekedar memperbaiki angka, tapi kemenangan yang mengubah suasana. He's got it in. Harry Kane was watching and waiting and hoping and then celebrating for Tottenham Hotspur. But on the end, I think we find the reward, and the team never give up and show big character and personality. I'm so pleased with everything. Spurs mulai kembali percaya bahwa mereka memang pantas berada di sini. Laga kelima menyusul dengan hasil yang sama, 6 poin dari 2 laga. Grup yang tadi terasa sesak perlahan kembali terbuka. Di papan klasemen, Barcelona mengunci juara grup dengan superior. Sementara Inter dan Spurs berebut 1 tiket sisa dengan perolehan poin yang sama. Rasanya grup ini seperti sengaja dibuat untuk menguji siapa yang paling tahan di ujung. Well, yeah, that's what we needed to do. We had to win, of course. And yeah, now we take it to the last game. Semuanya kemudian mengarah ke 1 malam terakhir di fase grup. Di Camp Nou, meski Tottenham datang dengan beban yang berat, mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Sebuah hasil imbang yang krusial. Sementara beberapa ratus kilometer jauhnya, Inter gagal menang atas PSV. Klasemen berakhir dengan poin yang sama, selisih gol yang sama, dan bahkan head to head keduanya juga saling mengalahkan. Tapi saat itu Spurs unggul gol tandang dalam head to head. Tottenham pun lolos ke babak 16 besar. Sebuah takdir yang begitu menguntungkan bagi Spurs, di mana kelolosan mereka terbantu karena detail sekecil itu di aturan. And of course, always exciting to play Champions League, and of course we are waiting. Lolos ke fase gugur berarti tidak ada lagi ruang untuk coba-coba. Dan ketika undian babak 16 besar keluar, Spurs tidak mendapat hadiah. Mereka mendapat Borussia Dortmund. Tottenham Hotspur. Tim muda, cepat, dan saat itu sedang memimpin Bundesliga. Banyak yang melihat ini sebagai titik batas Tottenham, seolah cerita Spurs sudah cukup sampai di sini. All things are pointing to Dortmund at the moment. Tapi justru karena itulah level cerita mereka naik. Karena mulai sekarang Spurs tidak lagi bertarung untuk mengejar kejutan. Mereka bertarung untuk membuktikan bahwa mereka memang pantas ada di sini. Dan pembuktian itu dimulai dengan 2 malam melawan Borussia Dortmund. Leg pertama dimulai di rumah singgah mereka. Spurs datang ke malam itu dengan kondisi yang tidak sempurna. Skuad yang masih seadanya, karena di bursa transfer Januari 2019, Spurs tetap tidak membeli satupun pemain. Nobody come in December, January, February. Players start picking up injuries because the season takes its toll. You got Harry Kane and all these guys coming off a World Cup. It takes its toll, and you're threadbare in your squad. You're going to pay the price. Itu berarti Spurs kembali bertaruh pada orang-orang yang sama, pada kaki-kaki yang sama, pada tenaga yang sama. Tapi malam itu Spurs tidak bermain dengan wajah tim yang kekurangan. Mereka bermain dengan ketenangan yang jarang terlihat ketika momen besar datang. Tidak terburu-buru, tidak panik, tidak seperti tim yang diburu trauma. Delivery and Son has popped it in that post, and here he is, Jan Vertonghen with a goal. It's 2-0. It's crept in
ketika leg pertama selesai, Spurs keluar dengan keunggulan. Bukan keunggulan yang membuat mereka merasa aman, tapi cukup untuk membuat mereka merasa punya kendali. Spurs tidak merayakan seperti tim yang sudah menang segalanya, karena mereka tahu pekerjaan belum selesai. Masih ada leg kedua di Jerman, di stadion yang bising, di tempat yang biasanya membuat tim tamu kehilangan kendali. Dan di sanalah Spurs harus membuktikan bahwa leg pertama bukan sekedar kebetulan. For us, it's just about not being complacent. We go into the game looking to put a professional performance in and do the job that's asked of us. Di Jerman, Spurs datang dengan keunggulan, tapi tidak dengan rasa aman. Mereka tahu di fase gugur, satu momen bisa menghapus semua yang sudah dibangun di leg pertama. Dortmund akan bermain dengan rasa terdesak. Stadion akan lebih bising dan tekanan akan lebih dekat. Sementara Spurs harus cerdas membaca permainan. Ini bukan laga untuk gaya-gayaan. Ini laga untuk menahan diri, lalu memilih momen yang tepat. Dan momen itu akhirnya datang. Kane is in. What a chance for Harry Kane! Oh, he's taken it! Super finish! Brilliant goal from Harry Kane! Spurs menang 1-0 lewat gol Harry Kane. Sebuah gol yang rasanya lebih besar daripada sekedar angka. Karena itu bukan hanya kemenangan di leg kedua, itu pernyataan Spurs tidak sekedar selamat dari tekanan. Mereka bisa menghabisi di kandang lawan. Malam itu Spurs pulang bukan hanya dengan tiket ke perempat final. Mereka pulang dengan pembuktian bahwa tim ini mulai punya watak Eropa. Watak yang nanti sangat dibutuhkan ketika mereka masuk ke duel yang jauh lebih gila. We want to play this competition 100% and we will see. The important is to keep the belief and to be ready to push to your limits. Do you know the reason why we can compete until the end? Do you know why? Because you control the stupid, the simple, the most difficult thing. Every throw in defensive, you are right. Drawing perempat final mempertemukan Spurs dengan lawan yang paling tidak ingin mereka dapatkan. So Tottenham will play an English derby against Manchester City FC. Klub dengan skuad yang terasa seperti dua tim, pelatih yang perfeksionis dan obsesi yang belum tercapai di Eropa. Mereka sudah terlalu sering tersandung di fase gugur. Musim itu mereka datang dengan rasa lapar yang lebih kelihatan. Sit down! Nobody talk! Sit down! Stay focused, we'll have a replay. Okay? We'll have a replay. You stand almost again. Di titik ini, suara dari luar mulai jadi latar yang keras. Banyak media dan pengamat tidak menempatkan Spurs sebagai lawan sepadan. Prediksi condong ke Manchester City. Spurs diperlakukan seperti tim yang sudah cukup beruntung bisa sampai di sini. Dan perempat final ini dianggap tempat yang wajar untuk cerita mereka berhenti. Still City for me. For me, the way they play, the way they... And I'm going to say on the night, they get it done and are still one of the favourites to win this competition. Spurs mau tidak mau harus melawan. Karena kalau mereka ingin jadi sesuatu di Eropa, mereka harus melewati jenis lawan seperti ini. Bukan di semifinal, tapi sekarang. And what we expect and we are exciting to play this game, this so important game at the new stadium. Malam 9 April 2019, Spurs akhirnya merasakan malam Eropa pertama di rumah mereka sendiri. 6 hari setelah pembangunan itu selesai, pintu Tottenham Hotspur Stadium sudah harus dibuka untuk tamu paling menakutkan di Inggris. Tidak ada waktu untuk berkenalan dengan rumah baru. Sang tamu langsung menekan tuan rumah. Mereka menguasai bola, memaksa Spurs bertahan lebih dalam, dan di menit ke-12, Danny Rose melakukan blok yang mengenai tangannya di area terlarang. VAR berbicara dan wasit menunjuk titik putih. Stadion yang baru 6 hari berdiri itu tiba-tiba membeku. Sergio Aguero berdiri di depan bola mengambil tanggung jawab, dan seisi stadion langsung merasa bahwa semuanya akan selesai lebih cepat. Tapi Hugo Lloris membaca arah tembakan. Tangan kirinya menyelamatkan ribuan harapan pendukung Spurs. It's Aguero on the spot. Saved by the
Babak kedua kemudian berjalan dengan tensi yang sama. Spurs menerima pukulan kedua. Harry Kane terjatuh dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Perasaan getir melanda. Semua orang tidak bisa membayangkan bagaimana Spurs tanpa Harry Kane. Tapi justru ketika permainan mulai terasa seperti pertahanan hidup bagi Spurs, satu serangan cepat terbentuk. Son Heung-min mengubah stadion yang beberapa menit sebelumnya sunyi karena kehilangan Kane kini meledak oleh satu momen yang tidak direncanakan. They stayed in, and Son still goes! And Son's found a way to score somehow! Tottenham menang 1-0. Stadion baru memberi mereka kemenangan. Tapi duel ini belum selesai. Sekarang giliran City yang akan membawa permainan ke rumah mereka sendiri. Dan di Etihad, tekanan tidak datang perlahan. Etihad Stadium, 17 April 2019. Spurs datang dengan keunggulan 1-0, tapi datang ke Etihad tanpa Harry Kane terasa seperti kehilangan sesuatu yang lebih dari sekedar kehilangan striker utama. Ditambah, semua orang tahu satu gol cepat dari Manchester City bisa membalikkan seluruh cerita. Dan yang terjadi di lapangan ternyata jauh lebih gila dari itu. Belum genap 5 menit pertandingan berjalan, Kevin De Bruyne mengirim umpan ke dalam kotak penalti. Raheem Sterling menyambutnya dan agregat langsung berubah. Sterling's have a go! Everything he touches at the moment is golden! Tapi Spurs tidak kehilangan mental. 3 menit kemudian, tembakan keras Son Heung-min membuat Spurs kembali unggul secara agregat. Chance to shoot for Son! Spurs are level! Son has beat Henderson with a brilliant finish! City yang bermain terbuka sejak awal laga seolah kembali dihukum Son Heung-min lewat gol keduanya. Finding Son, Son shot! 2-1 Tottenham! 2-1 Tottenham! Meski begitu, hanya 1 menit berselang, kepercayaan diri Spurs itu kembali dibalas Manchester City. Bernardo Silva is over. It's Bernardo Silva. It's deflected in. It's 2-2. Dalam waktu kurang dari 15 menit, pertandingan sudah menghasilkan 4 gol. Tidak ada ritme yang stabil, tidak ada kontrol yang benar-benar aman. City tidak berhenti, mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Dan di menit ke-21, skor berubah lagi. Silva, Kevin De Bruyne. And it's starting again. City have the lead on the night again. Ini bukan pertandingan yang bisa Spurs kontrol dengan nyaman. Ini pertandingan yang membuat mereka hidup dalam kekacauan. Never seen anything like it, to go from progressing to not progressing to then progressing again. It was mental. It really was. It was a crazy game to watch. Di babak kedua, tekanan Spurs semakin berat. City terus mengepung dan mereka mampu mencetak gol lagi. And goes past 2 to find Aguero. City have the lead for the first time in the tie. Agregat telah berubah menjadi 4-3. Keadaan seolah benar-benar menggambarkan bahwa disinilah langkah Spurs harus diakhiri. Time should just stand still. Namun, beberapa menit kemudian, Fernando Llorente mencetak gol yang mengubah segalanya malam itu. Ready, very focused to come in and to help the team. Oh, it's gone into the net. Fernando Llorente celebrating. Bola memantul mengenai tubuhnya yang sempat dianggap handball. Semua mata tertuju pada layar VAR yang sibuk memeriksa. Detik demi detik yang terasa berjam-jam itu akhirnya berpihak pada Tottenham. Gol disahkan dan agregat kembali berubah menjadi 4-4. And then we celebrate again because it was unbelievable. Tapi bahkan drama itu belum berakhir. Di masa injury time, Sterling mencetak gol lagi. Gol yang membuat seisi Etihad meledak dan seluruh pemain Spurs tak percaya, seolah semuanya sudah selesai. I was so down. We made so much effort now to stay in the game in that crazy night. When they score, I want to disappear of the world because it was a moment in my career, no? If this goal is valid. Tapi kemudian VAR kembali berbicara. Otsunay Chakir is listening to Massimiliano Irati and it's been disallowed.
Dalam sekejap, Etihad berubah dari ledakan jadi hening dan Tottenham yang sudah hampir tersingkir tiba-tiba kembali berdiri. Malam itu, Spurs tidak menang dengan cara yang biasa. Mereka selamat dari pertandingan yang mencoba mematahkan mereka berkali-kali. Tanpa Harry Kane bermain di kandang lawan di bawah tekanan yang tidak berhenti. We looked on the screen and we saw offside. I couldn't believe it. Spurs bukan lagi cerita underdog yang lucu. Mereka sudah membuktikan satu hal, bahwa mereka telah memiliki watak Eropa. I told you before, happen what happened, I am going to be proud about my player, more than proud. I'm so happy for them, so happy for our fans, for everyone. That we can play the semi-finals of Champions League, can win the Champions League. I believe in the project of the club. Will be a fantastic night for everyone, of course. The semi-final Champions League in our stadium was going to be fantastic. Only you can. Spurs memasuki babak semifinal Liga Champions 2018-2019 dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Kini mereka akan berjumpa dengan lawan yang bisa dikatakan sama-sama menyandang predikat underdog sepanjang kompetisi ini, Ajax Amsterdam, klub legendaris Belanda yang kembali melangkahkan kakinya ke semifinal Liga Champions setelah 22 tahun. Dengan skuad mudanya, dengan arsitek visionernya, mereka telah memulangkan tim yang meraih hat-trick Liga Champions di 3 edisi sebelumnya dan menyingkirkan tim kuat Juventus yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Ini adalah pertemuan yang rasanya sangat pas di babak semifinal ini. Dua tim yang tak diunggulkan, namun kini sudah membuktikan bahwa mereka lebih dari sekedar kejutan. Dari sini kita akan mengetahui siapa yang akan bertahan di kompetisi ini dan siapa yang akhirnya harus mengakui bahwa jatah keberuntungannya telah habis sampai di babak ini. Leg pertama di Tottenham Hotspur Stadium menjadi titik balik yang penuh ketegangan. Setelah kehilangan Harry Kane di babak 8 besar, Spurs juga kehilangan Son Heung-min karena skorsing. Ditambah daftar absen yang panjang seperti Harry Winks, Eric Lamela, dan Serge Aurier yang menggerus opsi rotasi. Itu membuat setiap cedera terasa melipat gandakan masalah. Of course, that always is an issue when you don't have all the player fit. But of course, I think how we arrived here is because we were competing very well, like a team always. Dengan kondisi seperti itu, mereka tidak hanya datang di laga ini untuk mengejar kemenangan. Mereka datang untuk bertahan dari gempuran Ajax yang sudah terbiasa mencetak gol cepat dan menekan tanpa ampun. Dan benar saja, pada menit ke-15, gol yang sangat menguntungkan bagi Ajax tercipta. Gol tersebut memberi Ajax kepercayaan diri yang lebih besar. Spurs fans, Spurs players, they're all looking to the touchline, but there's no offside flag. The Guardian menggambarkan 30 menit pertama sebagai fase ketika Ajax seperti ingin mengklaim paten total football. Mereka menguasai permainan, sementara Spurs berusaha bangkit, namun selalu terkendala oleh lini pertahanan. Leg pertama tidak hancur di angka penguasaan bola, tetapi hancur di kualitas. Spurs hanya sanggup melakukan satu shoot on target. Itu inti rasa frustasi yang bahkan diakui Christian Eriksen. Detik Sports mengutip Spurs bermain di bawah standar. Ajax pun berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit panjang. Dengan hasil ini, Ajax pulang dengan keunggulan tipis, tetapi penting, sebuah kemenangan yang memperlihatkan kualitas tim muda mereka. Sementara itu, Spurs harus menghadapi leg kedua dengan rasa cemas, dengan beban yang semakin berat untuk membalikan keadaan di Amsterdam. We can look at the injuries, we can look at Son being out and no Harry Kane and Paul Llorente trying to lead a line when he couldn't sprint more than 10 yards at one go. Same as his general. But the truth of the matter is, Ajax came there. Ajax were the better of the two teams. Spurs came into it. I think
more than learn what happened on Ajax or what Ajax make is more about to us that we need to start in a different way. 8 Mei 2019, Johan Cruyff Arena menyambut laga leg kedua di semifinal Liga Champions musim 2018-2019. Ajax tahu bahwa mereka hanya perlu bertahan di kandang mereka sendiri untuk melangkah ke final. Tapi Spurs dengan segala perjuangan mereka sudah siap untuk membalikkan keadaan. Only we need to believe and try to give our best. Pertandingan dimulai dengan penuh tensi. Ajax tahu bahwa satu gol dari mereka bisa mengubah seluruh arah pertandingan dan mereka segera mengambil inisiatif. Pada menit kelima, Matthijs de Ligt, sang kapten muda, mencetak gol yang memberi pukulan mental bagi Spurs. Sebuah gol dari situasi sepak pojok yang sempurna membuat agregat menjadi 2-0. It's a big night for Ajax, it's a big night for the captain, and he delivers early on. Spurs tertekan dan situasi semakin buruk ketika di menit ke-35 Hakim Ziyech menambah gol lagi untuk merubah agregat menjadi 3-0. Ziyech, oh, that's a great goal! What a hit by Hakim Ziyech! Pada titik ini, seolah-olah harapan Spurs sudah habis. Ajax dengan aura tim muda yang sedang menggoda sejarah sudah membuktikan diri di fase gugur ini. Mereka punya struktur bola yang matang dan keberanian menekan tanpa takut nama lawan. I think everyone in the halftime was thinking like the game, the semifinal was finished, no? Waktu semakin menipis dan Ajax menguasai permainan, memperlihatkan mengapa mereka layak berada di semifinal. Spurs semakin terjepit dan leg kedua mulai terasa seperti sebuah jalan buntu. 2-0, so difficult, but in the change room, the gaffer said we need to score 1 goal. If you score 1 goal, we are on the game again. Namun seperti yang selalu mereka lakukan di musim ini, Spurs tidak menyerah. Pochettino melakukan pergantian di jeda. Llorente masuk pada menit 45. Dari situ, Spurs menggeser cara menyerang. Lebih direct, lebih banyak bola ke kotak penalti, lebih banyak duel second ball. The coach's voice merangkum efeknya dengan jelas. Llorente memberi Spurs titik serangan untuk pelari cepat bekerja di sekitarnya. Di momen inilah, pertandingan berubah menjadi sesuatu yang sering terjadi pada Spurs era itu. Tidak rapi, tapi hidup. Tidak indah, tapi efektif. Dan di menit ke-55, Lucas Moura menerima umpan dari Dele Alli. Dan dengan ketenangan luar biasa, ia melesakkan bola ke gawang Andre Onana. Agregat menjadi 3-1. Lucas Moura running through. Here he is, and there's the goal back. And that's exactly what Tottenham needed. Beberapa menit setelahnya, Lucas Moura kembali tampil sebagai pahlawan yang mencetak gol kedua. Agregat kini berubah menjadi 3-2 dan harapan Spurs mulai menyala kembali. Still not clear. Moura. Oh, it's in. They've got another one. It's a Champions League miracle going to happen again involving an English side. Psikologi pertandingan malam itu berubah seiring dengan detik yang berjalan. Setelah gol itu, Ajax sempat mencoba bernafas, namun mereka tidak bisa. Bayangan final yang sudah di depan mata kini terancam hilang begitu saja. Erik ten Hag mengakui kenyataan yang tak terhindarkan. Seperti yang dikutip Reuters, football can be very beautiful and it can be very cruel. Kalimat itu terasa sangat dalam, sangat nyata malam itu. Bagi Ajax, itu adalah malam yang penuh dengan keindahan yang berbalik menjadi penderitaan. Dan hal yang lebih menyakitkan adalah bagaimana kenyataan itu berbalik arah. Di babak pertama, kita menyaksikan Spurs merasakan kejamnya takdir. Tertinggal jauh, tanpa Harry Kane, tanpa banyak peluang nyata, dan semua terasa begitu rapuh. Tetapi kemudian, dalam hitungan menit, ketidakadilan itu mengarah ke Ajax Amsterdam. Di saat mereka mulai percaya diri, gol ketika Lucas Moura memutarbalikkan segalanya. And I said I will accelerate and I will get the ball and score. Here's Lucas Moura. Oh, they've done it! I cannot believe it! Lucas Moura with the last kick of the game. The Ajax players collapse to the ground.
penalti yang sempat menyelimuti Spurs kini berbalik. Malam itu, Ajax merasakan betapa kejamnya sepak bola. Di saat mereka hampir meraihnya, harapan itu lenyap dalam hitungan detik. Ja, soms is voetbal heel mooi, maar soms is voetbal ook ontzettend vreed. En ja, deze kant, die laatste, die vrede kant, die moeten we op dit moment ervaren. 43, 44 year after, I am here living my dream, and dream that was inside this guy. Putting my head through the wall, praying I'm begging that you would call. We were picture perfect. Setelah perjalanan luar biasa, di partai final, Spurs berhadapan dengan Liverpool. Sebuah tim yang lebih matang dan sudah terbiasa dengan kemenangan di level tertinggi. Meskipun Spurs berjuang dengan segala kekuatan yang mereka miliki, mereka harus menerima kenyataan pahit. Spurs merasakan kekalahan 2-0 melawan Liverpool. Sebuah hasil yang mengerikan, namun jika kita menatap lebih dalam, kita akan menemukan bahwa perjalanan ini jauh lebih berarti daripada sekedar angka di papan skor. Spurs yang sebelumnya dipandang sebelah mata baru saja melangkah ke final Liga Champions pertama mereka dalam sejarah. Tidak ada yang bisa merampas pencapaian itu. Meskipun Spurs kehilangan kesempatan untuk meraih trofi, apa yang telah mereka capai adalah sesuatu yang luar biasa. Dari perjalanan yang penuh dengan drama dan kejutan, mereka melangkah jauh melewati tantangan demi tantangan. Spurs adalah underdog sejati. Sejak dari fase grup yang penuh perjuangan, mereka lolos hanya karena keunggulan agresivitas gol tandang setelah poin dan selisih gol yang sama dengan Inter Milan. Dan ketika bertemu Manchester City di perempat final, situasinya tak jauh berbeda. Spurs kembali lolos karena agresivitas gol tandang. Dan bahkan di semifinal menghadapi Ajax untuk kesekian kalinya, gol tandang membawa mereka menorehkan sejarah. Mereka tidak harus menundukkan kepala. Mereka telah melakukan yang tak terbayangkan. Mereka telah menjadi tim yang luar biasa di Eropa, membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal menang, tetapi tentang perjalanan. Mereka sudah melewati banyak ujian, mengatasi ketidakpastian, dan memberikan harapan bahwa dalam sepak bola, terkadang yang paling berharga adalah perjalanan itu sendiri. I think we try. We feel very proud of this player, our fans. I think for first time to be in the Champions League final is. Karena lebih dari sekedar hasil, Spurs telah mengubah narasi mereka. Mereka adalah klub yang tak pernah menyerah, yang berjuang untuk mencapai puncak, meskipun harus melewati jalan yang penuh lika-liku, dengan drama, keberanian, dan semangat yang tak tergoyahkan. Ini adalah titik tertinggi dalam sejarah Tottenham Hotspur, dan itulah yang akan dikenang oleh dunia sepak bola. We can do it. This is what I learned from all the campaign, and we are strong. Damn street.